Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani tsumma yafqahu qawli. Mari kita mulakan pembelajaran kita secara asinkron kali ini dengan doa semoga Allah memberkahi uh, talabul ilmi kita. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba mengkaji terkait dengan materi fikih produk pembiayaan berbasis utang. Ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa utang dalam Islam itu bukan sekadar transaksi angka dan tanda tangan saja, ya. Ia adalah amanah, tanggung jawab, uh, bahkan ya tanggung jawab moral dan ibadah sosial yang menyangkut keadilan manusia. Oleh karena itu penting untuk kita kaji pada kesempatan ini konsep utang atau kontrak dalam perspektif Islam. Kalau secara definisi, utang itu dalam bahasa Arabnya ad-dain, jamaknya ad-duyun. Dia juga bisa dibahasa Arabkan dengan al-qardu. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan. Jadi ad-dain itu adalah sesuatu yang menjadi tanggungan, al-qard memotong sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain. Itu secara bahasa. Secara istilah yang kita kenal dalam fikih muamalah, para ulama mendefinisikan ad-dain atau utang ini adalah akad yang menyebabkan seseorang memiliki kewajiban mengembalikan harta yang diterimanya. Jadi dalam konteks modern, utang menjadi dasar berbagai produk pembiayaan bank syariah. Itu secara simpel pengertian dan definisi daripada utang atau ad-dain. Jadi dasar hujahnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, satu halaman penuh. Surat Al-Baqarah ayat 282 di halaman 48. Mengapa sampai ayat ini dibuat sepanjang itu oleh Allah, memberikan satu message kepada kita, pesan kepada kita bahwa tidak sia-sia Allah memberikan pesan mendalam. Ayat ini dibuat panjang menunjukkan betapa seriusnya Islam, syariat, agama kita mengatur hutang ini. Jadi kalau kita perhatikan secara filosofi bahwa hutang ini, hakikat hutang dalam Islam itu dia bukan instrumen eksploitasi, ya. Hutang itu memiliki prinsip at-ta'awun dalam Islam. Al-adlu, al-adalah, al-bayyinah, transparan. Jadi tolong menolong, keadilan, transparansi, ya, al-bayyinah, la dzulm, ya, tidak ada kezaliman, tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Itu prinsip atau filosofi hutang dalam Islam. Sehingga hutang ini jangan dijadikan sebagai lifestyle atau jadi jadi kebiasaan kita, karena lagi-lagi Islam memandang utang ini sebagai solusi sementara saja, darurat, ya, bukan gaya hidup permanen. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berlindung daripada lilitan hutang ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Dalam ayat yang panjang atau doa yang panjang, Nabi mengajarkan sahabat sebuah doa yang panjang yang ujungnya itu wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, menunjukkan bahwa hutang ini bukan gaya hidup permanen dan dia dijadikan sebagai solusi sementara dan untuk kondisi yang darurat saja. Ada beberapa konsep kontrak dalam syariat, ya. Kontrak atau akad dalam syariat ini dalam fikih muamalah ada yang disebut dengan al-qardu. Mohon maaf.
pinjaman ya, al-qardul hasan. Qardul hasan pinjaman kebaikan, yaitu akad pinjaman murni tanpa keuntungan. Jadi kita misalnya minjam 5 juta, kembalinya 5 juta. Tidak boleh ada tambahan, dan karakteristiknya itu sosial, tolong menolong, dan non profit. Nah, ada lagi yang disebut dengan al-qardul hasan. Qardul hasan. Kalau ada yang qardu murni, pinjaman murni, ada lagi yang namanya qardul hasan. Qardul hasan ini lebih dia kepada pinjaman kebajikan yang bernilai sosial. Seperti biasanya pinjaman untuk UMKM miskin, pinjaman untuk pendidikan, pinjaman untuk korban bencana, untuk kesehatan, dan uh, contohnya misalnya lembaga zakat. Lembaga zakat meminjamkan modal 2 juta kepada pedagang kecil tanpa bunga. Itu disebut dengan qardul hasan. Ada lagi istilahnya murabaha. Murabaha akad jual beli dengan margin keuntungan yang diketahui dari awal. Dan mekanismenya nasabah, misalnya ingin motor, bank membeli motor, kemudian motor itu menjadi milik bank, bank menjual ke nasabah dengan margin yang sudah disebutkan dari awal. Kemudian nasabah setuju. Harga motor misalnya 20 juta, margin yang ditetapkan oleh bank itu 3 juta, jadi total pembayarannya 23 juta dengan cicilan 2 tahun. Nah, ini bukan utang uang ya, bukan utang uang, tetapi utang harga barang. Nah, ini yang membedakan dengan sistem konvensional. Ada lagi yang disebut dengan salam, bayar di muka, barang diserahkan belakangan. Seperti seorang petani menerima modal 10 juta saat ini, dan gabah yang akan dia kelola nanti dia akan serahkan setelah panen. Itu disebut dengan akad salam. Ada lagi namanya akad istisna. Ini bagi bapak-bapak ibu yang baru belajar terkait dengan fikih muamalah, mungkin baru pertama kali atau masih asing mendengar istilah-istilah ini, maka perlu saya jelaskan. Nanti silakan didalami dengan bacaan masing-masing secara mendalam. Ada lagi namanya akad istisna, pemesanan barang atau proyek. Contoh pembiayaan pembangunan rumah syariah atau alat yang digunakan untuk bertani. Dan rukun syarat akad utang ini jelas sekali ya. Pihak yang berakadnya, ada objek akadnya, ijab kabulnya, tujuan akadnya itu harus clear, harus jelas. Dan syarat-syaratnya itu jenis ya jelas, kemudian juga nominalnya, waktunya juga, pengembaliannya harus jelas, tidak mengandung gharar, nggak ada sama sekali manipulatif, tidak ada riba, dan disepakati kedua belah pihak sehingga unsur riba antara dan minkum itu ada. Bapak-bapak ibu sekalian rahmati Allah, ada beberapa ya, ya setelah kita menjelaskan beberapa jenis akad tadi, ada beberapa hal yang uh, termasuk ini produk pembiayaan berbasis hutang ini. uh, Apa maksud daripada pembiayaan berbasis hutang? uh, Maksud daripada istilah pembiayaan berbasis hutang adalah pembiayaan melahirkan kewajiban pembayaran di masa depan. Ya harus balikin dan tepat waktu. Produk ini mendominasi industri perbankan syariah modern. Kita tidak bisa pungkiri. Ini yang dominan. Ya. Jadi misalnya jenis-jenis produk pembiayaan berbasis hutang itu misalnya merubah. Nah, kalau kita perhatikan merubah itu paling dominan di bank syariah. Contoh misalnya bank membeli laptop 10 juta, lalu menjual ke nasabah 12 juta, cicilan 12 bulan. Itu contoh simple dari merubah. Salam, istisna, ijarah, muntahil, tamlik, dan seterusnya. Nah, mengapa murabahah ini dominan? Mengapa murabahah sangat dominan di perbankan syariah modern sekarang? Kalau ditelusuri, ternyata kita jumpai karena risikonya rendah. Satu, profitnya pasti. Kemudian mudah dihitung, stabil untuk bank. Bank tidak mau mengambil risiko. Namun ada kritikan bagi kita terkait dengan uh, pembiayaan berbasis murabahah ini.
yaitu bank syariah, itu agak mirip dengan bank konvensional dalam hal ini. Dan banyak yang bapak-bapak ibu-ibu sudah menuliskan jawabannya dengan tugas satu, tugas dua, Masya Allah, jazakumullah khair, membandingkan bagaimana sistem perbankan yang berdasarkan syariah dan konvensional, dan kritikan-kritikan bapak-bapak ibu-ibu terhadap mekanisme murabaha ini jelas dalam tulisan tersebut. Sekali lagi jazakumullah khair. Oleh karena itu, untuk mengetahui ini supaya lebih clear, jenis riba itu atau apa sih sebenarnya riba itu? Coba kalau kita analisa isu riba versus bunga misalnya, ini isu paling panas dalam ekonomi Islam modern. Hangat sekali, selalu dibahas. Riba adalah tambahan kan? Aziyadah riba logatan dia ziyadah, tambahan. Secara syar'i tambahan yang haram dalam transaksi tertentu itu riba. Jenis riba itu dalam Islam disebutkan ada beberapa jenis riba ya. Seperti direkodkan dalam literatur klasik sampai literatur modern sekarang ini, ada jenis riba qard, tambahan atas pinjaman. Contoh misalnya minjam 1 juta, wajib kembali 1.200.000 misalnya. Ini riba jelas. Namanya riba lokal. Kalau yang baru mungkin mengikuti pembahasan terkait dengan ini, kalau diperhatikan supaya tidak confuse kita membedakan kok riba ada macam-macam gitu. Ini riba qard, minjam 1 juta, baliknya 1,2. Ini jelas. Kemudian ada yang istilahnya riba jahiliyah. Riba jahiliyah maksudnya apa? Keterlambatan karena tambahan karena faktor keterlambatan itu membayar. Contoh kalau telat bayar, ya kemarin saya ketika dia minjam, kalau telat bayar ini utangnya jadi nambah ya. Nah, ini praktek Arab jahiliyah dahulu sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas melarangnya. Kullu riba jahiliyah haram. Kemudian ada lagi istilahnya riba nasi'ah, riba al-fadl, jelas ya, pertukaran barang ribawi tidak setara. Beras 1 kilo dibayarnya 1 kilo lebih, 1,5 kilo. Riba nasi'ah tambahan karena penangguhan. Apa bedanya dengan riba jahiliyah tadi dengan riba nasi'ah? Riba nasi'ah ini dia jelas dari awal, dari akad dia sudah katakan dan dia tuliskan. Nanti kalau balikinnya 1,5 juta ya, atas pinjaman kamu 1 juta ini. Tapi kalau nasi'ah tadi itu belum ditentukan, dia hanya mengatakan kalau telat bayarnya nanti nambah ya. Seperti itu. Nah, apakah bunga bank itu masuk kategori riba? Pertanyaannya, apakah bunga bank itu sama dengan riba? Kalau merujuk pada mayoritas pendapat ulama kontemporer, seperti misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Sahibul Kitab Fiqh Islam Adillatuh Al-Ghazali, mengatakan bahwa mayoritas ulama kontemporer mengatakan bahwa bunga bank itu riba. Kecuali ada beberapa segelintir orang ulama mengatakan tidak. Tapi mayoritas kita ambil pendapat yang mayoritas bahwa bunga bank itu adalah sama dengan riba. Karena apa? Karena ada faktor tambahan atas utang. Satu, jelas sekali itu standarnya. Bersifat pasti. Tanpa resiko bisnis. Nah, dengan kriteria 3 tadi itu, keputusan menyatakan bahwa bunga bank ini adalah sama dengan riba, itu didukung oleh Majma' Fiqh Al-Islami, AONF, ya, yang berbasis di Manama, Bahrain. Kemudian didukung oleh Darul Ifta yang ada di Mesir, gitu. Dan juga Majelis Ulama Indonesia, DSN. Lalu mengapa margin murabah itu kita katakan halal? Apa yang faktor yang membuat margin murabah itu menjadi halal? Padahal kalau diperhatikan berbeda-beda tipis dengan sistem konvensional. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah secara teori murabah itu artinya jual beli, oke? Jual beli untuk mendapatkan keuntungan, bukan pinjaman uang.
Murabahah itu bukan pinjaman uang, tapi jual beli. Jadi secara kontekstual dia jelas berbeda kan? Ini dengan hal yang melahirkan keharaman tadi itu. Karena kalau pinjam uang kemudian nanti balikinnya lebih, nah, itu potensi ribanya sangat dominan. Nah, kemudian bank menjual barang. Jadi sistem murabahah itu jual beli. Bank menjual barang bukan meminjamkan uang. Ini yang perlu kita perhatikan. Mekanisme yang asli ya, karakteristik daripada murabahah ini supaya tidak salah memahami. Kalau konvensional, dia minjam ya, kita minjam uang di bank konvensional BCA misalnya 100 juta, kembali 130 juta. Namun kalau syariah, sistem syariah murabahah yang standar itu ya, bank beli mobil 100 juta, kemudian dia jual ke nasabah 130 juta. Jadi objeknya itu berbeda. Objeknya berbeda. Konvensional, uang melahirkan uang. Kalau murabahah, yang bersifat syariat tersebut, barang diperjualbelikan. Jadi konteksnya di situ. Ini sehingga kita perlu clear memahami ini. Cuma ada beberapa kritik terhadap praktik murabahah modern ini. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kritik ini harus dilayani dan diberikan solusi, jawaban yang komprehensif. Kritikan terhadap murabahah, praktik murabahah modern ini. Uh, Sebagai seorang akademisi, apalagi terkait dengan ekonomi Islam, amal dan sebagainya, perlu ya terus mengkritisi ini. Praktik murabahah itu kadang hanya kamuflase bunga saja, itu kritiknya. Nah, kenapa? Karena barang kadang tidak benar-benar dimiliki oleh bank. Karena itu seperti kita mengatakan kepemilikan itu harus jelas dan barangnya itu menjadi milik bank murni sebelum dia jual ke nasabah dengan margin tadi itu. Bank kritikan juga bank itu hanya jadi uh, perantara kertas. Bank hanya jadi perantara kertas. Akadnya terlalu formalistik. Ini yang disebut dengan hila ribawi. Akhirnya terjebak kepada yang namanya hila ribawi. Rekayasa menghindari larangan riba secara formal. Nah, ini kritikannya. Contoh hila ribawi ini, nasabah, saya butuh uang nih. Bank kemudian, oke, kami jual barang dulu, lalu dibeli kembali. Secara substansi, kalau melihat skemanya seperti itu, uang menghasilkan uang, kemudian ada tambahan. Secara substansinya kan kelihatan seperti itu. Inilah kritis yang cukup serius, kritik cukup serius dalam ekonomi syariah modern, supaya terus diperbaiki agar kita tidak terjebak dalam hal-hal yang haram yang dilarang dalam syariah. Jadi titik rawan riba itu ada tambahan karena faktor waktu, denda keterlambatan, penalti bunga, akad administrasi, restitusi berbunga. Kalau betul secara substansi, no problem. Tapi kadang dijadikan hilah atau sarana untuk memformalkan hal yang tadinya kelihatan jelas ribawi. Ada beberapa kita perlu mengidentifikasi munculnya riba dalam akad utang, misalnya titik rawannya itu titik rawan riba ya, misalnya denda keterlambatan. Dalam hal denda keterlambatan ini, bagaimana syariah memandang, melihat apakah boleh mengenakan denda, apakah boleh mengenakan denda atas keterlambatan tersebut. Uh, Kalau syariah melihat uh, terlambat itu dia akhirnya apa mendapatkan denda 5% gitu. Uh, ini sangat rawan riba jahiliyah yang kita sudah definisikan di atas tadi. Jadi solusi yang bisa diberikan agar supaya tetap syar'i, martabat perbankan syariah dan sistem murabahah ini tetap kental, tidak terkontaminasi dengan konvensional, denda tidak boleh menjadi keuntungan bank. Itu solusi. Dan biasanya masuk dalam kas dana sosial. Tujuannya ya agar supaya nasabah disiplin dalam pembayaran dan mencegah moral hazard. Apa itu moral hazard?
Moral hazard adalah tindakan yang beresiko, tapi resiko ini tidak ditanggung oleh pelaku itu. Misalnya dia menyewa mobil yang berasuransi dan kemudian di tol dia lari ugal-ugalan karena dia tahu kalau celaka, kalau rusak mobilnya ada asuransinya. Ini disebut dengan moral hazard yang harus dicegah. Darul makasih dalam Islam, hal-hal yang seperti ini kan melahirkan uh, mudarat kepada siapapun, itu harus dicegah. Pencatatan hutang dalam murabahah ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, ini juga perlu kita clearkan terkait dengan pencatatan hutang. Prinsip dasar akuntansi murabahah itu, ya, akuntansi murabahah itu yang paling prinsipil itu yang dicatat adalah harga pokok. Jangan lupa harga pokok, kemudian margin di saat akad itu ya, piutang murabahah, angsuran, dan pelunasan. Ini yang perlu dicatat secara prinsipil dalam akuntansi murabahah. Nah, contoh praktek murabahah ini misalnya bank membeli motor seharga 20 juta. Oke, ya bahas itu. Kemudian bank menjual kepada nasabah 25 juta. Marginnya 5 juta, dicicil 25 bulan. Ini contoh praktek murabahah. Ya, jelas setelah dicatat tadi dalam akad, clear di depan nasabah, ditanda tangan dengan margin dan cicilan tersebut. Pencatatan saat akad itu, kalau di banknya, dia menyediakan motor yang siap dikeluarkan dari garasinya, kemudian piutang murabah itu masuk dalam 25 juta tadi itu. Dan di nasabah piutang murabahnya dicatat 25 juta. Nah, saat angsuran dibayar, misalnya cicilan 1 juta per bulan, maka utang berkurang dan margin diakui secara bertahap. Jadi skemanya seperti itu. Nah, permasalahannya gimana kalau misalnya dalam uh, ada beberapa isu pembayaran yang cepat, telat, dan sebagainya. Ini bagaimana syariat, ekonomi Islam, dan fikih muamalah memandangnya. Misalnya pembayaran yang dipercepat, pembayaran yang telat, dan lain sebagainya. Kalau isu pembayaran yang dipercepat ini dalam konvensional itu biasanya tetap kena bunga penuh. Kalau dalam sistem perbankan konvensional itu dia tetap kena bunga secara penuh. Tetapi dalam syariah, ini, isu pembayaran yang dipercepat ini ada konsepnya yang disebut dengan muqasah. Muqasah ini potongan pelunasan atau rebate. Ya. Contoh misalnya sisa utangnya 50 juta dari sekian yang sudah berproses itu. Bank memberi diskon 5 juta bila dilunasi cepat. Memotivasi si nasabah. Mayoritas ulama membolehkan sistem yang seperti ini. Isu pembayaran yang dipercepat cepat ini, mayoritas ulama membolehkan dengan catatan tidak diperjanjikan di awal akad. Kalau diperjanjikan di awal akad menjadi riba. Jelas ya. Kemudian bagaimana kalau nasabah telat dalam membayar? Tadi dipercepat, ini telat. Dalam perspektif syariah ada dua jenis nasabah yang perlu kita ketahui. Pertama, benar-benar nasabah benar-benar tidak mampu setelah di cross check betul dia siang gajinya cuma sekian dan kebetulan ada eksiden, ada yang sakit keluarganya, jadi dia nggak bisa lunasi tepat waktu. Maka dalam Islam wajib diberi kelonggaran. Kalau dia berada dalam kondisi kepepet, kesulitan, berikan kelonggaran. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang dalam perspektif Islam, uh, seorang nasabah mampu, tetapi dia sengaja menunda. Nah, ini uh, perlu diberikan sanksi karena dia masuk kategori zalim. Ada hadis Nabi yang sangat tegas itu, matlul ghaniyatun, menunda pembayaran bagi orang yang mampu itu adalah kezaliman. Karena itu sebagian ulama membolehkan sanksi non profit. Ini terkait dengan
isu keterlambatan. Sehingga kita harus paham ya, tidak memukul rata. Ada yang mampu, memang benar-benar nggak mampu. Ada yang sengaja gitu. Ini harus kita petakan seperti ini supaya bisa memperlakukan mereka secara adil. Kemudian ada lagi isu terkait restrukturisasi hutang. Ini bagaimana Islam memandang proses restrukturisasi hutang ini. Hutang macet, lalu diperpanjang tenornya, jangka waktu untuk pembayaran tersebut. Kemudian masalah muncul jika perpanjangan itu mengakibatkan tambahan utang. Nah, ini bisa jatuh ke riba jahiliyah kalau dalam perspektif Islam. Bisa masuk dalam jebakan riba jahiliyah. Ya, karena faktor waktu tadi itu kemudian biaya bertambah. Uh, jadi itu bahayanya jika penambahan tenor menyebabkan tambahan utang. Jadi ini rawan sekali dengan riba jahiliyah. Karena itu perlu disikapi dengan bijak uh, dan melihat kondisi seperti apa realnya pada nasabah tersebut. Ada lagi istilahnya take over. Take over isu-isu yang terkait dengan apa ini pembiayaan berbasis hutang itu. Ada lagi yang sering kita dengar isu take over pembiayaan. Nah, contoh misalnya Bank Syariah melunasi kredit riba nasabah di bank konvensional, lalu dibuat akad baru syariah secara syar'i. Nah, kemudian problem yang muncul, apakah benar-benar syariah akadnya itu, atau hanya memindahkan bunga menjadi margin? Nah, ini yang perlu kita hati-hatian sehingga jangan sampai terjebak. Kemudian ada lagi isu debt collector. Debt collector ini dalam prakteknya kadang terjadi intimidasi, ancaman, penyitaan harta nasabah secara zalim. Padahal Islam sangat menjaga martabat manusia. Ini harus dihindari karena praktik buruk tersebut dan prinsip Islam harus dominan, menjaga martabat manusia, selesaikan secara humanis, tidak zalim, dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi namanya isu gagal bayar, isu dominasi murabaha dan lain sebagainya. Cuma ada beberapa juga kritik ya. Sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah membuat tugas satu dan dua sangat membantu ya untuk memahami permasalahan ini secara komprehensif. Jazakumullah khair dalam tugas-tugas itu mengkritisi proses praktik murabaha ini di perbankan syariah. Sehingga insya Allah ke depan kita memperbaiki itu dan lebih islami dan syar'i lagi. Ada beberapa kritik besar ekonomi syariah modernnya. Sebagai intelektual kita tentunya uh, ingin mengatakan bahwa bank syariah kadang uh, baru mengganti istilah. Bunga dilabeli margin, kredit labelnya pembiayaan, debitur nasabah. Karena itu tantangan terbesar ekonomi syariah bukan sekedar mengubah akad, tetapi mengubah paradigma keadilan tadi itu. Supaya tetap syar'i dan menjaga nilai keislaman dalam ekonomi syariah. Jangan satu jadikan kolaborasi atau terjadi perusahaan dari dalam melalui sistem ekonomi syar'i itu dirusak melalui sistem ini yang terjaga sebagai intelektual itu terus memperbaiki ke depan. Jadi solusi ekonomi syariahnya adalah kita terus menguatkan musyarakah, mudharabah, profit sharing, ekonomi produktif, kemudian mengurangi sebisa mungkin semampu kita spekulasi, eksploitasi, dan ketergantungan hutang. Jangan sampai dijadikan lifestyle atau menjadi kehidupan sehari-hari kita karena sudah keenakan gitu ya, dengan hutang dan akhirnya menjadi kebiasaan. Jangan, karena hutang itu dalam Islam, apalagi la qadarullah misalnya kita meninggal sebelum lunas hutangnya, nyawa kita itu atau ruh kita itu tergantung antara langit dan bumi. Tergantung antara langit dan bumi, belum diterima oleh penduduk langit. Ruh kita, bayangkan, gentayangan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensalatkan jenazah, beliau tanya, ada utang. Ketika diketahui ada utang, beliau nggak mau salatin. Tapi ada salah seorang sahabat mengatakan, saya tanggung utangnya. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mensalatkan. Jadi riskan sekali kalau kita jadikan berhutang ini sebagai kebiasaan.
Nah, utang dalam Islam itu boleh-boleh saja, tapi diatur ketat dan harus adil, bebas riba. Tujuan utama ekonomi syariah menghasilkan keadilan dan keberkahan harta dan muamalah kita. Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, sebagai closing statement dalam materi kita ini, Islam tidak mengharamkan keuntungan dengan cara apapun, tetapi Islam mengharapkan keuntungan yang lahir dari penderitaan manusia, karena itu menimbulkan mudarat. Islam mengatur ekonomi dikelola dengan maqasid syariahnya apa? Jelas maslahatnya dan seterusnya. Semoga bermanfaat apa yang di-sharing ini. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.